bersama Tuhan di Wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dan sebelum saya memperkenalkan saya dari Universitas Madinah, jadi saya meminta untuk di komen, subscribe, dan jangan lupa di like. Oke, jika sudah, terima kasih. Jadi nama saya Anissa Karina, NIM 1906-262. Saya dari Universitas Malik Saleh, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi. Di sini saya akan bahas tentang pengenalan objek. Kemampuan mengenai objek adalah sebuah kemampuan yang umumnya kita laksanakan dengan mulus, cepat, dan tanpa banyak usaha. Kita menggunakan pengenalan objek dan pola sepanjang waktu, namun pemahaman tentang struktur kognitif yang mendukung pengenalan tersebut baru dikembangkan saat ini. Bagaimana seseorang dapat mengenali seseorang yang diketahui? Sebagai contohnya, bagaimana si individu bisa mengenali seseorang ini? Ada semacam bentuk yang unik yang cocok pada si ini tersebut. Adakah beberapa tentang nenek yang membuat seseorang mengenali neneknya? Dalam berbagai situasi, seperti neneknya memakai kacamata atau tidak, ataupun contohnya seperti neneknya mengurai rambut atau menanggulangi rambutnya. Nah, ini nih, beberapa penelitian memberikan hipotesis mengenai keberadaan sel si nenek ini. Suatu neuron tunggal yang menyala ketika neuron tersebut menerima sinyal visual dari visual tentang seseorang yang akrab dengan si pengamat ini. Sebagaimana akan kita pelajari pada pembahasan ini, yaitu pengenalan pola pada keseharian kita melibatkan interaksi rumit antara sensasi, persepsi, memori, dan pencairan kognitif dengan tujuan pengenalan terhadap pola. Selanjutnya, teori perseptual itu ada dua, yaitu yang pertama ada persepsi konstruksi dan yang kedua itu persepsi langsung. Persepsi konstruksi menyatakan bahwa manusia mengkonstruksikan persepsi secara aktif, memilih stimuli dengan menggabungkan sensasi dengan memori. Sedangkan persepsi langsung yaitu menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Selanjutnya, teori Gestalt itu ada 6 hukum, yaitu yang pertama ada hukum kedekatan, hukum penutupan, hukum kesamaan, hukum simetri, hukum kontinuitas, dan yang terakhir itu ada hukum nasib bersama. Nah, baiklah teman-teman, pembahasan saya selanjutnya di sini yaitu tentang pemprosesan pattern dan pemprosesan top-down. Teori pertama, pemprosesan bottom-up, yakni teori yang mengajukan gagasan proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian yang spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagi pengenalan pola secara. Sedangkan pemprosesan top-down, yakni teori yang mengajukan gagasan bahwa pemprosesan pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut. Oke, sekarang kita bahas tentang pencocokan. Pencocokan adalah teori mula-mula
manusia merujuk pada suatu konstruksi internal yang ketika disesuaikan atau dicocokkan dengan stimuli. Nah, selanjutnya ada teori dari Gill. Teori dari Gill yaitu sebuah alternatif untuk mengatasi kekakuan. Teori pencocokan template adalah sebuah teori yang mempostulatkan bahwa sistem pemrosesan informasi memiliki sejumlah bentuk geometri sederhana yang terbatas yang dipublikasikan pada bentuk-bentuk yang rumit. Terus analisis fiturnya adalah sebuah pendekatan terhadap kita dalam menyaring informasi stimuli yang rumit. Contohnya ketika kita menendang bola, bermain. Oke teman-teman, pembahasan saya yang paling terakhir di video ini yaitu tentang pergerakan mata dan pengenalan objek, merupakan sebuah pendekatan langsung dalam analisis itu adalah pengamatan terhadap pergerakan dan fiksasi mata. Contohnya, ketika kita memandang sebuah benda dengan jangka waktu yang lama, maka kita akan memperoleh banyak informasi dibandingkan dengan melihatnya secara sekilas. Oke, cukup sekian pembahasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.